warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tadi saya ditanya oleh seseorang, Cak, saya mau tanya, kalau kefadolan kurban saya sudah tahu, tapi kalau kefadolan sholat Idul Adha itu apa? Gitu ya. Pertanyaannya menarik memang. Jadi kalau masalah kurban sudah banyak kiai mubalik menjelaskan kefadolannya. Tapi kalau sholat id, khususnya sholat Idul Adha, itu kefadolannya apa? Di kesempatan ini saya akan menjawab bahwa salah satu kefadolan dari ibadah kurban ini dijelaskan di surat Al-Hajj ayat 37. Ini ya. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jadi tidak akan sampai pada Allah dagingnya kurban atau darahnya kurban, tetapi yang sampai pada Allah adalah ketakwaan kalian. Nah, ini seiring sejalan dengan ucapan anaknya Nabi Adam, Habil kepada Qabil. Ini dijelaskan di Al-Quran juga sih. Jadi dua anak Adam tersebut diperintahkan oleh Allah untuk kurban. Cuman kurbannya Habil diterima, kurbannya Qabil tidak diterima. Lalu Habil mengatakan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Jadi sejatinya kurban yang diterima oleh Allah itu adalah dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kuncinya di sini. Jadi syarat diterimanya kurban adalah ketakwaan. Oke. Tanpa ada ketakwaan ini, kurbannya tidak akan ada pahalanya. Oke. Dan pada akhirnya Qabil membunuh si Habil tersebut. Ya. Ceritanya seperti itu. Dan yang jadi masalah sekarang adalah kalau di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, korban kalau diterima pasti dimakan api. Ya. Kalau tidak diterima itu tidak dimakan api. Itu. Jadi era sebelum Nabi Muhammad itu, diterima atau tidaknya korban seseorang itu sudah kelihatan di dunia. Dimakan api apa enggak? Kalau dimakan berarti diterima, kalau tidak berarti ya tidak. Lah, untuk zaman Nabi Muhammad ya, ini tidak ada dimakan api, itu enggak ada. Jadi kita supaya menjaga niat kita masing-masing, menjaga ketakwaan kita dalam hati, agar ibadah kita diterima oleh Allah. Ya, jadi ada sisi gini, di era Nabi Muhammad itu diterima atau tidaknya korban seseorang itu tidak ada yang tahu, gitu loh. Maka kita ya hati-hati sendiri, ya. Kita tanam betul ketakwaan. Lah setelah itu kita berkorban agar korban kita diterima. Adapun untuk kefadolan
atau salah satu kefadolan sholat Idul Adha, kita merujuk saja ke surat Al-Kautsar ya. Nih, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi inna sesungguhnya kami Allah iku a'toinaka memberi kami Allah kepadamu Muhammad al-kautsar pada telaga Kautsar. Fasholli maka sholatlah kamu li rabbika pada Tuhanmu wanhar dan menyembelihlah korban kamu ya. Nah, sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa fasholli li rabbika ini adalah sholat Idul Adha. Kenapa? Karena diiringi dengan kalimat wanhar dan menyembelihlah korban. Nggih. Analoginya begini. Misalkan ada seorang anak, dia pengen sepeda motor lah. Misalkan ya, pengen sepeda motor. Dia mau minta ke orang tuanya, mungkin nggak berani atau belum sempat minta. Tahu-tahu bapaknya bilang, "Nak, bapak belikan kamu sepeda motor ya." Gitu. Tapi nanti kalau sudah dibelikan sepeda motor, kamu ngajinya yang rajin, sekolahnya yang tekun, gitu kan? Kalau anak ini tahu diri, bisa bersyukur, ya bisa menghormat pada orang tuanya, tentunya syarat yang diberikan oleh bapaknya itu dilaksanakan. Oh ya Pak, makasih Pak, sudah diberikan motor, berarti Bapak percaya pada saya. Alhamdulillah Bapak percaya pada saya. Ya udah, nanti saya akan ngaji yang rajin, sekolah yang tekun gitu. Analogi sederhananya seperti itu. Sementara rasa sayangnya Allah kepada kita itu tentunya jauh lebih luar biasa dari rasa sayangnya orang tua ke anak. Ya, secara khusus memang yang diberi telaga Kautsar adalah Nabi Muhammad. Tapi umatnya kan dipersilahkan minum di situ. Dan setelah minum kan tidak akan haus untuk selama-lamanya. Di sebagian riwayat dijelaskan ya, airnya putih, lebih putih dari susu, rasanya manis, lebih manis dari madu. Kemudian alat untuk mengambil airnya itu lebih banyak dari hitungannya bintang kan gitu. Dan setelah minum tidak akan haus untuk selamanya, ya kan? Nah, cuma untuk datang ke telaga Kautsar itu ada hal-hal yang harus dipenuhi. Nah, ini seperti di hadis riwayat dari Abi Hurairah. Ya, Rasulullah bersabda, "Yaridu alayya yaumal qiyamati rahtun min ashabi." Jadi ada sekelompok dari sahabat-sahabatku, mereka datang padaku besok di hari kiamat. Fayuhallauna anil haud, tapi mereka dicegah, diusir dari telaga Kautsar. Fa'aqulu ya Rabbi ashabi, wahai Tuhanku, itu kan sahabat-sahabat saya. Lalu Allah mengatakan, innaka la ilmalaka bima ahdasu ba'daka. Ini satu ya, kamu tidak tahu apa yang mereka melakukan bid'ah setelah kamu meninggal. Kemudian innahumur taddu ala adbarihim al-qahqara, mereka itu murtad atas tumit mereka. Mereka
kembali atas belakang mereka. Adbar itu maknanya belakang, ya. Mereka murtad balik jahiliyah lagi dengan mundur, ya. Al-Qahqarah ini mundur. Nah, artinya apa? Untuk bisa masuk ke Telaga Kausar itu satu, kita tidak boleh melakukan bid'ah. Yang kedua, apalagi kita murtad, nah, lebih tidak boleh lagi. Oke. Jadi kalau diambil dari sisi yang tersirat di sini, berarti kefadolan dari sholat Idul Adha dan menyembelih kurban adalah kita menjaga diri kita agar pertama tidak melakukan bid'ah. Jadi ikhtiar kita agar kita tidak melakukan bid'ah adalah sholat Idul Adha dan menyembelih kurban. Yang kedua, agar kita tidak murtad, ya. Jadi ikhtiar kita agar tidak murtad adalah ya ini salah satunya, fasholli li rabbika wanhar. Kemudian kita berusaha untuk memastikan kita bisa masuk ke Telaga Kausar nanti di hari kiamat. Itu kefadolannya sholat Idul Adha, kefadolannya kurban itu salah satunya itu. Saya ulang lagi ya, itu sebagai ikhtiar kita agar tidak melakukan bid'ah, bisa menjaga kemurnian agama. Yang kedua, agar kita tidak murtad. Yang ketiga, kita berusaha memastikan di hari kiamat nanti kita bisa masuk Telaga Kausar, menikmati air yang ada di situ. Moga-moga Allah paring barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.